Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya Bu Aprilia? Ya, monggo Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Aprilia dan Pak Bambang Herianto selaku fasilitator kelas 07.171A1 pada sesi praktek coaching sore ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa supaya praktek coaching sore ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan di sore ini bisa berjalan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Untuk kesempatan pertama, praktek coaching sesuai dengan alur Tirta dari kelompok 3. Sebagai coach adalah saya sendiri, Ida Yuli Astuti, dan sebagai coachee adalah Ibu Aprilia Aristiani Wijayanti. Praktek coaching pertama. Dipersilahkan Bu Aprilia. Oke, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aprilia. Alhamdulillah baik Bu. Anak-anak di kelas bagaimana kabarnya Bu Aprilia? Alhamdulillah Bu, anak-anak baik dan semangat belajarnya Bu. Luar biasa Bu Aprilia. Oh iya, ada apa Bu Aprilia? Apa yang mau kita bicarakan pada siang hari ini? Begini Bu Ida, saya mau curhat tentang permasalahan yang saya hadapi. Apa Bu Ida punya waktu? Tentu saja Bu, dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu Bu Aprilia? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik Ibu Aprilia, coba sekarang ceritakan permasalahannya apa ya Bu? Begini, Bu Ida, beberapa waktu yang lalu saya kan disupervisi oleh pengawas dan saya mendapat masukan dari pengawas. Jujur, ini sangat mengganggu pikiran saya, Bu Ida. Masukan dari pengawas yang seperti apa ya Bu? Kok bisa mengganggu Ibu Aprilia? Pengawas memberikan masukan tentang sumber materi yang saya gunakan, Bu. Beliau sepertinya keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Aprilia sendiri terhadap respon pengawas tersebut? Saya menyampaikan bahwa selama ini saya sudah menggunakan berbagai referensi sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Saya juga menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa saya juga menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu Ida. Wah, bagus sekali itu Bu Aprilia. Lalu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya ya Bu Ida, sumber belajar itu sudah cukup membuat siswa aktif dan sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang, Bu Ida. Sebenarnya apa yang Ibu Aprilia lakukan itu sudah sangat bagus, Bu. Lalu hasilnya seperti apa, Bu, dari kegiatan belajar yang Ibu lakukan? Seperti yang kita ketahui, gaya belajar murid kan berbeda-beda ya, Bu. Ada murid yang butuh buku penunjang belajar lebih dari satu, termasuk buku teks pelajarannya.
Hmm, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Ya, memang sebagian hasil siswa belajarnya itu masih kurang maksimal, Bu. Nah, barangkali maksud dari pengawas juga seperti itu, Bu. Agar semua kebutuhan siswa dapat terakomodir dan guru tetap menggunakan buku teks sebagai pedoman dalam mengajar. Betul ya, Bu ya. Saya pikir memang ada benarnya juga seperti itu. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu Aprilia setelah bercerita kepada saya? Jujur, saya sekarang merasa lebih lega, Bu, karena beberapa hari yang lalu saya kepikiran terus di rumah. Saya takut kalau jawaban saya nanti akan menyinggung perasaan pengawas dan akan disampaikan kepada kepala sekolah, dan nantinya akan berdampak yang kurang baik di kemudian hari, Bu. Jika saya boleh menyimpulkan, Ibu Aprilia khawatir jika hal tersebut mempengaruhi hubungan Ibu dengan kepala sekolah ya, Bu. Iya, Bu, kira-kira seperti itu. Saya takut dipanggil oleh kepala sekolah, Bu. Menurut saya, setelah Ibu berefleksi tadi, Ibu bisa bersiap dan menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Saya yakin kepala sekolah akan memahami dan menyambut dengan positif sehingga Ibu tetap semangat dalam mengajar. Semoga saja ya Bu Ida ya. Ya, dari apa yang sudah Ibu Aprilia sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Insya Allah saya akan berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Baik, Bu. Lalu adakah hal lain yang akan dilakukan? Ya, tentu saja. Saya berencana untuk menemui pengawas dan meminta maaf. Barangkali penyampaian saya kemarin itu menyinggung perasaan beliau, Bu. Serta dalam pembelajaran, saya akan menggunakan buku teks di samping buku referensi yang lain, Bu. Langkah Ibu Aprilia sudah tepat sekali. Kira-kira kapan waktunya, Ibu? Secepatnya, Bu. Insya Allah besok saya sudah membuat janji dengan Ibu Kepala Sekolah dan pengawas di jam yang berbeda, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin keputusan yang Bu Aprilia ambil itu keputusan yang terbaik. Syukurlah, Bu. Saya lega sekali setelah berbincang dengan Ibu. Saya takut saya salah langkah, Bu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega. Dari rencana tadi, Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa melaksanakannya? Dalam pembelajarannya, saya akan tetap memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar sesuai harapan dari pengawas, Bu. Lalu adakah dukungan lain, Bu, untuk melakukan hal tersebut? Tentu ada, Bu. Saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga guru di sekolahan saya, Bu, untuk bisa sharing dan saling kolaboratif. Ide yang cemerlang, Bu Aprilia. Semoga bisa mengatasi kecemasan Ibu dan Ibu bisa mengajar lagi dengan penuh semangat tanpa rasa takut dan khawatir. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Ida atas waktunya dan sudah bersedia mendengarkan keluh kesah dari saya, Bu. Sama-sama, Bu Aprilia. Sampai jumpa lagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, Bu Aprilia. Ya. Baik, saya lanjutkan ke refleksi diri dari praktik coaching yang telah saya lakukan bersama Ibu Aprilia. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi adalah saya sudah bisa menangkap
Apa tujuan yang ingin dicapai oleh coach saya, yaitu Bu Aprilia, dalam percakapan tadi? Saya juga sudah dapat mengidentifikasi masalah dengan cara menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada. Saya juga sudah dapat membuat pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coach dalam mengatasi permasalahannya, serta sudah menanyakan coach dalam membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah penyelesaian masalah yang mungkin masih belum sepenuhnya bisa akan berhasil karena memang belum dilakukan tindakan, serta saya perlu meningkatkan kemampuan komunikasi yang lebih baik untuk menjadi coach. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah saya akan mendengarkan atau memperhatikan sepenuhnya bagaimana coach saya bercerita, bagaimana bahasa tubuhnya, apa permasalahan yang dihadapi, serta menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan kondisi saat ini. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan lebih fokus lagi dengan permasalahan yang diceritakan oleh coach saya. Saya akan meningkatkan kemampuan komunikasi saya agar dapat mendalami apa yang sedang coach alami dan bisa menggali lebih dalam untuk pemecahan dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya. Terima kasih, sekian refleksi dari praktik coaching dari saya, Ida Yuli Astuti. Silahkan Ibu Aprilia untuk memberikan umpan balik dari hasil praktik coaching kita sore ini. Alhamdulillah, percakapan sudah berjalan dengan lancar ya Bu Ida. Kita sudah saling terbuka, sudah saling percaya dalam mengungkapkan permasalahan maupun memberikan ide dan gagasan terkait permasalahan coach sendiri. Pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach secara nyata sudah dapat menimbulkan ide dan gagasan dari coach terhadap permasalahannya sendiri. Saya berharap kegiatan positif semacam ini dapat diimplementasikan di sekolah untuk menumbuhkan iklim positif baik antara sesama guru ataupun dengan peserta didik. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Aprilia. Alhamdulillah untuk sesi pertama praktik coaching dengan Ida Yuli Astuti sebagai coach dan Ibu Aprilia sebagai coach telah berjalan dengan lancar dan telah selesai. Berikutnya ke sesi praktik yang kedua, bergantian peran. Namun sebelum itu saya tutup dulu untuk sesi pertama ini. Mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Aprilia, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.